bicara tentang Kak Prilly di-share nih tentang pentingnya menghindari atau mungkin menenangkan diri dari Iya. komentar-komentar negatif tentang body shaming gitu. Dan Kak Prilly juga sempat cerita tentang Kak Prilly pernah jadi korbannya gitu. Iya. Mungkin berangkat dari apa sih Kak Prilly nge-share itu di Instagram? Sebenarnya kenapa aku nge-share itu karena aku juga termasuk yang pernah mengalami di body shaming. Jadi dari dulu waktu aku awal berkarir itu sering banget lah di body shaming, dibilang pendek, dibilang gendut, sampai mungkin waktu dulu pernah ada beritanya aku diet mati-matian supaya aku kurus, sampai akhirnya aku dirawat di rumah sakit, dilariin ke rumah sakit di saat aku syuting gitu. Dan aku ngerasain gimana impactnya kata-kata dari orang lain gitu. Mungkin cuma sekedar kok lo gendut banget sih atau muka lo bulat banget sih, tapi ternyata kalimat itu bisa fatal ke kita karena kita bisa jadinya diet gak sehat, akhirnya malah ke rumah sakit, dan akhirnya dampaknya ke aku sekarang nih, aku GERD, ada masalah di usus gitu, bekas gaya hidup yang dulu-dulu gitu, karena gaya hidup yang dulu-dulu di saat aku masih terpengaruh sama omongan orang. Makanya aku juga lumayan speak up soal body shaming, aku lumayan share di live Instagram, di seminar-seminar, terus juga baru aja posting di Instagram tentang tips kalau misalnya kita menghadapi body shaming gitu. Kita harus fokus sama diri kita sendiri, nggak boleh membandingkan diri kita sama orang lain. Terus juga sekarang kan di sosial media udah banyak fitur-fitur yang udah memudahkan kita menghindari komentar-komentar seperti itu kan. Jadi kita gunakan fitur-fitur tersebut gitu. Oke, tapi sejauh ini kakak di titik ini apakah masih mengalami body shaming Kak dari mungkin fans atau mungkin netizen atau mungkin bahkan kerabat sendiri Iya. Kak? Mungkin karena aku bertahun-tahun fokus di campaign ini ya, akhirnya orang jadi ngerti ternyata sekedar komentarin lo gendutan ya, itu tuh bisa termasuk body shaming, dan itu bisa termasuk mempengaruhi pikiran kita kan, dan bisa berdampak buruk ke kita. Jadi circle aku dan fans aku gitu udah tahu sih kalau body shaming tuh apa, bentuknya seperti apa, dan kita nggak boleh ngelakuin itu. Akhirnya sekarang sih alhamdulillah udah nggak ada yang body shaming, paling cuma sekedar bercanda aja. Tapi masalah bully atau body shaming itu kan juga tergantung kitanya ya. Kalau kita nggak apa-apa digituin, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau itu mempengaruhi mental kita, ya kita harus benar-benar speak up kalau itu termasuk body shaming dan itu mempengaruhi kita gitu. Yang paling bahaya dari body shaming itu apa sih menurut seorang Prilly? Kalau yang udah aku jalanin yang paling bahaya dari body shaming adalah kita jadinya diet nggak sehat gitu. Banyak orang yang gara-gara mengalami body shaming jadi punya eating disorder, di mana dia eating disorder kan banyak banget ya, di mana dia nggak mau makan, terus udah kurus tapi tetap ngerasa gendut, atau yang habis makan dimuntahin lagi, dan itu kan nggak sehat buat fisik kita juga. Itu dampak buruknya sih. Kayak aku diet nggak sehat, makan sehari itu cuma apel doang, akhirnya aku GERD, asam lambung, dirawat di rumah sakit gitu. Kak Prilly sendiri berapa lama mengalami masa-masa buruk seperti itu? Dari umur, jadi awal-awal aku main sinetron yang waktu itu sinetronnya sangat booming dan membawa nama aku hingga sekarang, itu kan badan aku dilihat banget tiap hari lah sama orang. Terus orang juga follow aku di Instagram, ngeliat aku tiap hari di infotainment, akhirnya orang jadi lebih sering komen kan. Jadi itu dari aku umur 18 lah, umur 18 sampai 23 gitu. Umur 18 sampai 23 tuh masih yang kayak pendek-pendek, gendutan ya, cabi banget sih gitu. Bahkan aku pernah juga di body shaming sama orang yang sebenarnya deket sama aku. Jadi emang yang kurangnya dari kita tuh edukasinya gitu. Jadi kita tuh kurang mengedukasi orang bahwa itu bisa mempengaruhi mental kita juga gitu. Oke, Kak, selain body shaming ini belakangan lagi apa ya masih rame nih tentang perempuan. Perempuan menjadi korban, terus banyak yang kekerasan seksual dan lain-lain, dan lagi-lagi korban yang justru disalahkan oleh sebagian masyarakat dan sebagian tokoh-tokoh Iya. gitu. Kakak sendiri melihat fenomena seperti apa sih? Menurut aku udah sangat jelas kalau misalnya ada kasus pemerkosaan, itu yang salah adalah laki-lakinya. Karena kalau misalnya kita disalahin gara-gara pakaian kita, baru-baru ini kita ada berita yang dimana guru ngaji melakukan pemerkosaan ke 12 santrinya ya, kalau aku nggak salah, correct me if I'm wrong. Santri itu udah berjilbab, ya udah nggak mungkin menunjukkan bentuk tubuhnya. Dan juga santri itu berada di lingkungan yang menurut mereka pasti aman, karena di pesantren nggak jauh lah dari yang namanya maksiat. Tapi ternyata ada satu sosok yang dipercaya, tapi mungkin memakai trik manipulatif sehingga santri-santri itu bisa percaya dan akhirnya terjadi pemerkosaan. Jadi dari situ udah jelas bahwa kalau terjadi kekerasan seksual, yang salah adalah pelakunya, bukannya korbannya gitu. Kita mau pakai baju seksi apapun, kalau emang pelakunya nggak ada niat dan nggak ada pikiran jorok, nggak akan terjadi kok. Di luar negeri
Di pantai, kalau misalnya kita ke pantai, orang pakai bikini di mana-mana. Tapi apakah ada pemerkosaan di pantai? Nggak ada. Karena orang pikirannya nggak jorok gitu ya. Jadi ya tergantung laki-lakinya lah. Kalau misalnya laki-lakinya udah jorok, mau kita tutupin sampai muka-mukanya juga ya jorok gitu. Jadi ya aku sangat gak setuju kalau misalnya ada kasus kekerasan seksual yang disalahin adalah kita, pakaian kita. Ya, kita memang ada perintah sama agama kita harus menutup aurat, tapi laki-laki juga ada perintah untuk menundukkan pandangan gitu. Jadi jangan kitanya doang dong gitu. Oke. Belakangan juga lagi populer nih tentang mungkin sindiran perempuan alfa, katanya susah dapat pasangan karena terlalu overpower untuk laki-laki. Kakak sendiri pernah nggak sih, kalau mungkin sudah tidak dapat body shaming, tapi pernah nggak disindir, kamu terlalu Itu tiap overpower? hari dong. Seperti apa, Kak, mungkin? Kalau itu tiap hari ya, kayak aku sering dibilang terlalu dominan, alpha female dan segala macam. Tapi yang bilang itu kan hanya orang-orang yang insecure aja, yang berarti nggak cocok sama perempuan-perempuan seperti kita, dan itu nggak apa-apa. Nggak ada yang salah sama alpha female, nggak ada yang salah sama yang beta female, juga nggak ada yang salah gitu. Itu hanyalah sifat kita ya, dan sesuatu yang kita yakini gitu, sesuatu yang emang udah menjadi perilaku kita sehari-hari gitu, nggak ada yang salah. Dan kalau misalnya ada yang insecure juga yang nggak salah, berarti nggak cocok aja, nggak cocok sama alpha female gitu. Dan kebanyakan yang ngomong kayak gitu kan yang emang dia kurang cocok sama alpha female, harus cari pasangan yang lebih beta lagi, dan itu nggak apa-apa sih menurut aku. Sempat tidak nyaman nggak sih dengan pandangan seperti itu pada kakak? Kalau aku biasa aja, aku lebih nggak nyaman kalau dibilang jangan kepinteran nanti cowok nggak ada yang mau. Aku lebih nggak nyaman kalau dibilang itu, karena menurut aku kayak kata-kata itu akhirnya membatasi perempuan untuk bisa menggali potensinya.